Sejumlah UMKM binaan DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali lolos dalam kurasi dan berhasil mendapatkan kesempatan mendisplay produknya di Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 53 Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar. Dewata Oleh-oleh Khas Bali juga sudah tergabung menjadi anggota HIPI Bali. Sejauh ini di tahap awal ada 4 produk UMKM anggota binaan HIPI Bali yang sudah bekerja sama dengan Dewata Oleh-oleh Khas Bali, yakni dari DPC HIPI Bangli dengan produk kopi, DPC HIPI Karangasem dengan produk-produk olahan salak seperti manisan salak dan dalam bentuk bumbu rujak. Selanjutnya ada 2 produk dari DPD HIPI Bali, yakni produk camilan snack dan produk tas kulit. Tidak hanya itu, HIPI Bali juga menerima kunjungan HIPI Yogyakarta dan HIPI Jawa Timur di Dewata Oleh-oleh Khas Bali pada Selasa 20 Februari. Rombongan diterima langsung Ketua DPD HIPI Bali Dr. Gongtini Gorde bersama jajaran pengurus dan Jero Rima selaku owner Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang juga anggota HIPI Bali. Dalam kesempatan ini terungkapnya rencana HIPI mengemas wisata UMKM melibatkan anggota HIPI dan binaan UMKM HIPI Bali. HIPI Bali bersama HIPI Yogyakarta dan HIPI Jawa Timur bersepakat berkolaborasi membawa UMKM emas untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Gerakan tersebut diawali di Pulau Bali, di mana pada tanggal 21 April 2024, serangkaian memperingati Hari Kartini direncanakan akan dilaunching UMKM pariwisata Pulau Bali dengan tujuan untuk memberdayakan para pelaku UMKM Bali, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam acara itu akan disiapkan 100 produk UMKM Bali untuk kemudian di-launching. Terkait dengan display produk UMKM anggota HIPI Bali yang sudah masuk di Dewata Oleh-oleh Khas Bali sejak tanggal 11 Februari 2024, pengurus DPD HIPI Bali bidang perdagangan Gung Rai Tirtawati menjelaskan, dalam kegiatan kali ini dilaksanakan dari unit perdagangan HIPI Bali, yaitu mendisplay produk-produk yang dimiliki oleh anggota HIPI Sebali, baik dari tingkat kabupaten kota dan DPD Provinsi Bali. Terdapat berbagai macam produk UMKM binaan HIPI Bali yang didisplay dan dipasarkan di Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang memang sebelumnya sudah menjalin kerjasama, dan kebetulan juga owner dari Dewata Oleh-oleh Khas Bali merupakan anggota HIPI Provinsi Bali. Kegiatan pada hari ini kita laksanakan dari unit perdagangan, yaitu mendisplay produk-produk yang dimiliki oleh anggota HIPI se-Bali, baik dari tingkat kabupaten maupun kota dan DPD Provinsi Bali. Ada bermacam-macam produk yang didisplay di sini, kita pasarkan di oleh-oleh Dewata Bali. Kebetulan juga owner dari Dewata Bali ini adalah sebagai anggota HIPI DPD Provinsi Bali. Ini dari produk dari DPD HIPI Bali, namanya BLB, Bali Ethnic Leather Bag. Itu semua adalah bahannya dari kulit asli. Kebetulan ini kulit yang digunakan adalah kulit sapi full up yang kualitas terbaik. Itu sudah kami pasarkan melalui online dan mengikuti pameran-pameran di Jakarta. Kemudian setiap ada event kita pameran dan pemasarannya melalui online, baik di Instagram maupun WA, di Facebook dan lain sebagainya. Kade Imawati yang akrab disapa Jero Rima selaku owner Dewata Oleh-oleh Khas Bali menjelaskan, DPD HIPI Bali bersama DPC HIPI Bangli dan DPC HIPI Karangasem sudah memasukkan produk dan sudah lolos terseleksi. Tentunya pihak Dewata Oleh-oleh Khas Bali tidak sembarang memilih produk. Yang diutamakan adalah dari segi rasa yang harus enak, kemasannya harus menarik, serta sudah dilengkapi perizinan produk industri rumah tangga PIRT.
Selain itu, harga produk-produk tersebut dijamin lebih murah karena langsung dari petani dan pembuat, sehingga bisa dipasarkan di Dewata oleh-oleh khas Bali. Dengan demikian, para konsumen dan insan pariwisata yang berbelanja ke Dewata oleh-oleh khas Bali mendapatkan harga yang lebih terjangkau dari yang lain. Ini merupakan komitmen Dewata oleh-oleh untuk mengajak, menuntun, membina dan memasarkan produk-produk UMKM binaan HIPI Provinsi Bali dengan harapan bisa menjual lebih murah dan pastinya dijamin laku. Tentunya kita pilih dari segi rasanya yang enak, tentunya cocok dengan fish-nya dan hasilnya yang bagus, serta kemasan yang sudah pas serta sudah ada izin PIRT-nya juga. Dan produk-produk ini kami jamin lebih murah karena langsung dari petani dan pembuat. Sehingga kita bisa memasarkan di Dewata dengan harapan teman-teman insan pariwisata yang berbelanja ke Dewata oleh-oleh mendapatkan harga yang lebih murah dari yang lain. Nah, itu komitmen kami mengajak UKM dari Bangli, keluarga besar organisasi HIPI Bangli dan Karangasem. Sehingga kita menuntun, mengarahkan, membina, dan juga memasarkan di Dewata dengan harapan menjual lebih murah dan dijamin laku. Terkait dengan kriteria agar bisa memasukkan produk di Dewata oleh-oleh khas Bali, Jero Rima mengatakan yang pertama produknya harus enak, kemudian yang kedua sudah lolos dari izin Depkes atau mendapatkan izin PIRT, dan yang ketiga harganya tentu sangat terjangkau, selain juga kemasan harus lebih bagus dan menarik dengan ciri khas oleh-oleh khas Bali. Ditambahkannya yang perlu ditingkatkan saat ini adalah produksinya agar lebih banyak dan distribusinya lebih cepat. Jangan sampai raknya kosong ketika produknya sudah laku. Oleh karena itu, pihak Dewata oleh-oleh khas Bali terus mendorong dan memberikan semangat kepada para pelaku UMKM, khususnya di bawah binaan HIPI Bali, untuk terus berproduksi sehingga Dewata oleh-oleh sebagai pemasar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, yang perlu ditingkatkan adalah produksinya yang lebih banyak, lebih cepat nantinya, sehingga bila nanti kita pajang laku barangnya jangan sampai raknya kosong. Ya, jadi harus tetap semangat setiap hari memproduksi sehingga kita bisa sebagai pemasar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Terkait dengan sistem kerjasamanya, Jero Rima mengatakan pertama-tama dilakukan pengenalan produk. Ketika produk tersebut disukai oleh konsumen dan laku, maka pihak Dewata oleh-oleh khas Bali membeli produk-produk tersebut dengan sistem beli putus. Dalam perjanjian ini dipastikan bisa melancarkan biaya atau modal UMKM. Jero Rima menegaskan pihaknya tidak pernah memungut biaya sepeser pun kepada UMKM yang masuk ke Dewata oleh-oleh khas Bali. Pihaknya meminta harga yang diberikan oleh UMKM selanjutnya mengambil margin dan mengambil biaya pajaknya langsung. Sementara itu, Ketua DPC HIPI Bangli Idewo Ayu Supartini menambahkan pihaknya membawa produk kopi Robusta dari Bangli untuk didisplay di Dewata oleh-oleh khas Bali. Dikatakan keistimewaan dari produk ini adalah karena diolah dengan sangat alami, bersih, dan dengan cita rasa yang tentunya luar biasa bagi penikmatnya. Kopi Robusta ini juga berkhasiat membuat tubuh menjadi lebih bugar. Kopi ini juga disebutkan diambil dan diolah langsung oleh petani itu sendiri. Supartini berharap produk kopi Robusta asli Bangli tersebut bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang datang ke Dewata oleh-oleh khas Bali. Apalagi konsumen yang datang ke Dewata oleh-oleh tidak hanya berasal dari Bali saja, tetapi juga dari luar Bali seperti Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Harapannya adalah hasil dari kami bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, tentunya kopi e-coffee produk kami ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang datang ke Dewata oleh-oleh, yang tentunya konsumen yang datang ke sini adalah dari luar Bali ya, dari Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau di Indonesia lainnya, supaya semua bisa menikmati e-coffee yang dibuat dari Bangli.
Selanjutnya, Ketua DPC HIPI Karangasem Niputu Gatriani yang akrab disapa Anik mengatakan pihaknya membawa produk olahan salak dari Karangasem untuk didisplay di Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Dikatakan produk olahan salak tersebut terdiri dari manisan salak dan bumbu rujak. Bumbu rujak tersebut berasal dari sari-sari olahan selai salak. Jadi semua produk HIPI Karangasem yang didisplay di Dewata Oleh-oleh Khas Bali terbuat dari salak, mengingat juga Karangasem merupakan daerah yang kaya akan kebun salak. Gatriani menjelaskan salak yang dijadikan bahan dasar olahan tersebut diambil dan diolah langsung oleh para petani yang ada di desa di Karangasem. Salah satunya adalah Desa Sibetan. Pihaknya berharap ke depan UMKM bisa naik kelas dan produktivitasnya semakin meningkat sehingga berdampak positif terhadap petani salak. Selain itu juga diharapkan hasil olahan salak ini bisa menjadi produk yang berkualitas. Ya, harapan ke depan semoga UMKM bisa naik kelas ya. Jadi kita bisa istilahnya meningkatkan produktivitas dengan produktivitas petani, produktivitas UMKM khususnya petani salak. Kemudian produk salak itu bisa naik kelas dari hasil olahan itu, dari produk itu juga bisa menjadi produk yang berkualitas seperti itu. Pengurus DPD HIPI Bali Bidang Perdagangan Tiwi Chandra memberikan masukan kepada UMKM anggota HIPI mengenai cara mendisplay produk yang benar sehingga bisa menarik calon pembeli. Dikatakannya bahwa teknik display produk tersebut bisa dimulai dari pemilihan warna yang terang ke gelap dengan tujuan agar pandangan konsumen menjadi nyaman. Kemudian produk-produk yang laku agar ditempatkan di area-area strategis atau yang paling sentral. Demikian juga produk-produk terbaru karena biasanya orang-orang akan menanyakan produk-produk kekinian. Ya jadi teknik display itu dari warna terang ke gelap supaya pandangan orang itu nyaman. Terus kalau seperti ini kuning merah enggak, lebih baik putih ke kuning. Putih dulu baru ya putih kuning. ya. Kalau ada putih dulu, jadi seger matanya ngelihatnya enak satu itu. Terus nanti kalau sudah tahu ini mana yang paling laku, nah yang paling laku itu ditaruh di Atas. daerah paling favorit, paling sentral ya. Jadi mainnya lah, daerah utamanya tuh ditaruh untuk barang-barang yang paling laku dan barang baru. Karena biasanya orang kan tanya, ada baju ini enggak? Karena mereka biasanya zaman sekarang ya, orang-orang kalau mau beli ke tempat oleh-oleh atau apa itu mereka pasti ngomong gitu loh. Di sisi lain, HIPI Bali menerima kunjungan HIPI Yogyakarta di Dewata Oleh-oleh Khas Bali pada Selasa 20 Februari. HIPI Bali bersama HIPI Yogyakarta dan HIPI Jawa Timur bersepakat berkolaborasi membawa UMKM emas untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Gerakan tersebut diawali di Pulau Bali di mana pada tanggal 21 April 2024 serangkaian memperingati Hari Kartini direncanakan akan dilaunching UMKM pariwisata Pulau Bali dengan tujuan untuk memberdayakan para pelaku UMKM Bali, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Artinya dari Bali, Yogyakarta, Jawa Timur untuk UMKM emas demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ketua DPD HIPI Yogyakarta Dr. Sarbini yang akrab disapa Mbah Ben mengatakan dalam acara di bulan April tersebut akan disiapkan 100 produk UMKM Bali untuk kemudian di-launching. Selain itu juga akan disiapkan media untuk memposisikan UMKM naik kelas, yakni di Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM akan semakin strategis dengan adanya media seperti Dewata Oleh-oleh yang mengakomodir produk-produk UMKM khususnya di bawah binaan HIPI Bali. Apalagi hampir setiap hari Sabtu dan Minggu serta di hari libur. Rata-rata Dewata Oleh-oleh dikunjungi oleh 500 bus. Oleh karena itu, Dewata Oleh-oleh Khas Bali dijadikan sebagai media UMKM. Ini merupakan solusi strategis dan nyata untuk membawa UMKM naik kelas. HIPI Bali yang kolaborasi dengan HIPI DIY sama HIPI Jawa Timur. April insya Allah kita rencanakan dalam rangka memperingati Kartini untuk meluncing produk UMKM pariwisata Pulau Bali dalam rangka pemberdayaan UMKM masyarakat Bali, Jogja, dan Jawa Timur.
100 produk UMKM Bali akan kita ekspos, kita launching, dan kita juga sudah punya media untuk memposisikan UMKM naik kelas. Ada di Dewata Pusat Oleh-oleh Cantik Bali. Mbah Ben menambahkan dalam kegiatan kunjungan kali ini pihaknya mencoba untuk memacu anggota agar produknya lebih inovatif mengingat perilaku konsumen yang terus berubah-ubah. Oleh karena itu, para pelaku UMKM dituntut untuk kreatif dan berani berinovasi. Sementara itu, Ketua DPD HIPI Bali Dr. Gongtini Gorde mengatakan dalam wisata UMKM tersebut, HIPI Bali akan membuat semacam paket tur keliling daerah kabupaten kota sebelum destinasi terakhirnya ke Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Gongtini Gorde menjelaskan, yang sudah siap diuji saat ini adalah paket retreat. Jadi selama 5 hari di Bali mendapatkan pengalaman retreat mengunjungi sejumlah destinasi wisata seperti Tenganan di Karangasem untuk melihat atau mempraktekkan langsung cara membuat kain tenun. HIPI Bali membuat paket se-Bali. Jadi kita tuh belanjanya, maksudnya buat kunjungannya ke daerah-daerah masing-masing kabupaten kota. Nah itu terus nanti terakhir belanjanya baru ke sini. Nah itu kami sudah ngorek-ngorek, tapi kita khusus untuk sementara yang sudah siap kita jual adalah retreat. Jadi selama 5 hari, jadi 5 hari di Bali dapat retreat 3 hari di tempat ya HIPI Tabanan, tempatnya yang saya bilang di kaki gunung itu, yaitu terus abis 3 hari kan mau ke Tanah Lot bisa dulu, terus nanti ke HIPI ini Karangasem. Itu bagaimana membuat mengunjungi Baliage, Tenganan, terus sama membuat ini tenun yang satu ikat, jadi nanti dia langsung dapat tenunnya. Nah, kan terus mau nginepnya langsung di Karangasem ataukah balik ke Denpasar, ke Pasar Oleh langsung ke bandara. Rani Rahmawati selaku Sekretaris DPC HIPI Tabanan yang juga owner penginapan Retreat Center Tabanan mengatakan, dengan adanya HIPI ini para pelaku UMKM khususnya di Tabanan bisa terbantu dalam hal pemasaran. Sementara terkait dengan konsep wisata UMKM yang akan segera di-launching, Rani Rahmawati mengatakan bahwa wisata UMKM nantinya menawarkan paket tur untuk mendatangi UMKM di seluruh Bali. Ini nantinya menjadi momentum bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Ditambahkannya ada 100 produk UMKM dari seluruh Bali yang akan di-launching pada bulan April 2024. Keuntungannya bagi para pelaku UMKM dalam acara tersebut adalah mereka bisa memperkenalkan produk-produk mereka kepada HIPI. Diharapkan kedepannya para pelaku UMKM bisa lebih maju dan naik kelas. Untuk konsep wisata yang akan di-launchingkan itu seperti paket launching paket untuk tur UMKM. Jadi kita akan mendatangi UMKM seluruh Bali, termasuk Tabanan. Misalnya Tabanan itu apa sih yang bisa diperkenalkan produknya. Jadi di dalam launching ini rencananya kan akan sekitar 100 produk dari seluruh Bali. Jadi itu keuntungannya untuk para UMKM itu bisa memperkenalkan produk-produk mereka di HIPI. Rani Rahmawati kemudian mencontohkan petani salak di Tabanan yang seharusnya bisa naik kelas ketika mereka mampu mengolah salak yang mereka panen menjadi produk unggul. Dalam hal ini, HIPI Tabanan siap memfasilitasi pemasarannya sehingga para petani salak di Tabanan bisa mendapatkan income yang lebih bagus lagi. Dari bahan baku salak saja bisa menghasilkan beberapa produk seperti keripik, selai, hingga wine salak. Selanjutnya, Ketua DPC HIPI Bangli, Idewo Ayu Supartini mengatakan,
HIPI Bali berkolaborasi dengan HIPI Yogyakarta dan Jawa Timur untuk membangkitkan UMKM agar naik kelas, terutama di Bali, di mana HIPI Bali sebagai pionir atau penggagas pastinya akan mengekspos UMKM-UMKM di seluruh Bali. Apalagi dalam acara launching pada bulan April mendatang akan mengangkat UMKM Bali. Apalagi dalam acara tersebut juga akan mengundang HIPI Pusat yang mana mereka akan menyebarluaskan UMKM-UMKM di Bali, selain juga UMKM-UMKM Yogyakarta dan Jawa Timur. Terkhusus di Bangli sudah memiliki produk andalan yaitu kopi Bangli yang di-branding dengan nama e-Coffee Bali. Ini telah menjadi produk unggulan HIPI Bangli yang nantinya pada saat acara launching bisa menjadi produk yang luar biasa untuk diperkenalkan. Acara launching di bulan April tersebut tentunya akan menjadi event yang luar biasa bagi UMKM-UMKM binaan HIPI Bali karena juga akan mendapat dukungan dari HIPI Yogyakarta, HIPI Jawa Timur, dan HIPI Pusat. Nah, terkait UMKM kami di Bali dan Bangli khususnya itu kami sudah punya produk andalan yaitu kopi Bangli yang kita beri nama e-Coffee, yang mana produk ini menjadi produk unggulan kami yang nanti pada saat launching produk UMKM HIPI berkolaborasi tiga provinsi itu akan menjadi produk yang luar biasa yang bisa kami tampilkan. Yang bisa kami perkenalkan, dan ini menjadi event yang luar biasa bagi UMKM yang dimotori oleh HIPI Bali yang akan didukung oleh HIPI Jogja, HIPI Jatim, dan nantinya HIPI Pusat yang akan membangkitkan UMKM di Bali. Itu yang kita harapkan. Menurut Supartini, kendala yang dihadapi oleh UMKM saat ini adalah kurangnya pendampingan dari pemerintah, terutama dalam hal kontinuitas pemasaran. Jadi, disinilah peran dari HIPI untuk membantu pemerintah untuk membangkitkan pemasaran UMKM. Jadi, kendala selain pendampingan adalah pemasaran. Diharapkan melalui kolaborasi kegiatan antara HIPI Bali, Yogyakarta, dan Jawa Timur bisa mengatasi kendala pemasaran tersebut. Supartini yakin kolaborasi ini bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM selama ini. Sementara itu, Ketua DPC HIPI Karangasem Niputu Gatriani yang akrab disapa Anik mengatakan, ini merupakan acara yang luar biasa di mana sebuah roadmap telah disusun untuk mempromosikan produk-produk UMKM khususnya binaan HIPI Bali. Apalagi HIPI Bali yang bersinergi dengan HIPI Yogyakarta dan HIPI Jawa Timur akan melaunching 100 produk UMKM dari seluruh Bali pada tanggal 21 April 2024. Diharapkan UMKM-UMKM yang ada di Bali bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Dalam hal ini, HIPI Bali akan menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk UMKM. Peran HIPI di sini sangat jelas, yakni untuk membawa UMKM naik kelas. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran dari segala aspek dan sinergi pentahelix, termasuk dari pemerintah dan UMKM itu sendiri. Gatriani menilai peran pemerintah sangat penting untuk mensupport UMKM, seperti memberikan diklat, sehingga ada semacam transfer knowledge kepada para pelaku UMKM. Pemerintah bersama organisasi-organisasi lainnya, seperti HIPI, juga diharapkan bisa membantu memasarkan produk-produk UMKM. Tentunya perlu peran dari segala aspek, itu ada kalau kolaborasi atau sinergi pentahelix ya. Jadi ada peran dari pemerintah, peran dari usaha UMKM itu sendiri, kemudian marketnya itu kita masih harus bekerja sama bersinergi. Ya, jadi kita sama-sama di sini mewujudkan UMKM agar bisa dikenal sehingga dapat naik kelas. Nah, di sini peran pemerintah itu sangat diperlukan ya, misalkan memberikan diklat-diklat yang mungkin nanti bisa memberikan edukasi kepada UMKM bagaimana cara mungkin dari packaging, dari penyediaan barang. Kemudian di sini juga peran pemerintah diharapkan untuk ikut serta ya bersama organisasi-organisasi khususnya seperti HIPI Bali untuk dapat memasarkan produk UMKM tersebut.
Bali 1 mengabarkan.